Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami pada topik 5 ruang kolaborasi mata kuliah, perancangan, dan pengembangan kurikulum. Berikut nama kelompok dari kelompok 3. Yang pertama ada Itresna Chandani, yang kedua ada saya sendiri, Alfatma Nisa Suhendi, dan yang ketiga ada Fairunisa. Baik, selanjutnya terdapat lembar kerja E. Pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting? Yang kedua, kegiatan belajar apa untuk penampilan kemampuan puncak siswa? Pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting? Jawabannya akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Jawaban nomor 1, cara peserta didik dalam mengeksplorasikan ide-ide besar dan penting yaitu sebagai berikut. Memberikan pertanyaan pemantik bertujuan untuk merangsang rasa ingin tahu dari peserta didik. Guru diharapkan untuk dapat menjelaskan fenomena menarik seputar materi. Kemudian guru memberikan pertanyaan seperti mengapa perlu untuk mempelajari hal tersebut dan pertanyaan lainnya. Mengenalkan sebuah fenomena yang menarik. Peserta didik akan merasa bosan apabila proses pembelajaran hanya seputar hal yang ada di dalam buku saja. Guru diharapkan untuk memperkaya peserta didik dengan menjelaskan materi, kemudian mengkaitkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu menyangkut fenomena-fenomena yang menarik yang berkaitan dengan pembelajaran yang belum peserta didik ketahui. Dengan begitu, peserta didik dapat lebih meningkatkan rasa ingin tahunya dan akan membuat peserta didik tersebut memunculkan beragam pertanyaan dalam pikirannya. Membagi peserta didik ke dalam kelompok belajar dengan kegiatan diskusi, pengamatan, dan bertanya. Guru dapat membentuk kelompok belajar peserta didik untuk mengadakan pengamatan atau diskusi tentang materi. Kemudian setiap anggota kelompok memberikan minimal 1 pertanyaan. Dengan begitu, peserta didik akan mengasah kemampuannya dalam membuat pertanyaan yang menarik dan berbobot. Membuat permainan dalam pembelajaran, seperti permainan sambung kata, tanya. Dalam permainan ini, guru memberikan beberapa kata, kemudian meminta peserta didik untuk membuat kalimat tanya yang mengandung kata-kata tersebut. Dengan begitu, peserta didik akan lebih meningkatkan keterampilan untuk bertanya. Melengkapi pertanyaan. Cara yang dilakukan untuk membuat siswa aktif bertanya yaitu dengan memberikan tugas untuk melengkapi pertanyaan yang dibuat oleh guru yang dimulai dengan kata-kata bagaimana jika atau bagaimana jika tidak. Dengan begitu, peserta didik akan berusaha untuk menghubungkan pengetahuan yang telah dipelajari dengan pertanyaan yang berasal dari kata tersebut, bukan hanya asal bertanya. Yang kedua, kegiatan belajar apa untuk penampilan kemampuan puncak siswa? Pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting? Nah, jawaban kami yaitu kegiatan pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kemampuan puncak peserta didik, yaitu menggunakan pembelajaran di luar kelas dengan memberikan contoh nyata yang ada di lapangan, yang mampu memberikan pemahaman baru bagi peserta didik bahwa teori yang mereka pelajari cocok dengan kenyataan yang ada di kehidupan nyata. Pada pembelajaran eksplorasi mandiri, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat bereksperimen lebih dalam pengembangan pemahaman mereka mengenai materi yang telah disampaikan. Prolog menyatakan terdapat beberapa kondisi yang dapat meningkatkan penampilan puncak siswa dalam mengembangkan ide-ide kreativitasnya, seperti yang pertama yaitu waktu. Beri kesempatan kepada anak untuk memiliki waktu bebas untuk menentukan ide-ide dan mempraktikkan idenya. Kemudian yang kedua yaitu kesempatan.
Beri kesempatan anak menyendiri untuk mengembangkan kehidupan imajinatif yang kaya, bebas dari tekanan kelompok sosial. Kemudian yang ketiga yaitu dorongan. Berilah dorongan untuk kreativitas anak meskipun prestasinya tidak sesuai dengan standar orang dewasa. Jangan diejek ataupun dikritik. Yang keempat, sarana. Sediakan sarana yang merupakan hal penting untuk merangsang dorongan eksperimen dan eksplorasi. Kemudian yang kelima yaitu lingkungan. Berikan lingkungan rumah dan sekolah yang merangsang kreativitas anak. Bimbinglah untuk menggunakan sarana yang akan mendorong kreativitas dan berikan sedini mungkin sejak anak masih bayi dan lanjutkan hingga masa sekolah. Kemudian yang keenam, itu percaya diri. Bangunkan hubungan orang tua dan anak yang tidak posesif agar memberikan rasa percaya diri dan mandiri. Kemudian yang ketujuh yaitu cara mendidik. Didiklah anak secara demokratis dan permisif baik di rumah dan di sekolah yang akan meningkatkan kreativitas. Lalu yang kedelapan yaitu pengetahuan. Berikan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan yang dapat diperoleh anak, maka semakin baik dasar untuk mencapai hasil yang kreatif. Pulaski mengatakan, anak-anak harus berisi agar dapat berfantasi. Baik, kesimpulannya adalah dengan memberikan kesempatan, dorongan, dan lingkungan yang kondusif, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan mereka untuk mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting. Untuk mencapai penampilan puncak dalam pembelajaran itu, diperlukan kombinasi strategi pembelajaran yang menarik dan kondisi yang mendukung pengembangan kreativitas mereka. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.